Hai sahabat psikolog, bersama saya Silvani Dianita. Jadi hari ini aku baru aja dapet wawancara dari saudaraku. Dia lagi buat vlog terkait dengan sehat mental. Nah, bagaimana ceritanya dan bagaimana alur pertanyaannya, kalian bisa simak di YouTube aku di channel Silvani Sitorus. Kalian boleh kasih komen dan juga bisa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Oke. Mulai. Oke, kita masuk ke ya. Tadi itu pertanyaan-pertanyaan, sekarang masih jenis pertanyaan, tapi Oke. seperti games, jawab fakta, mitos, gitu. Oke, sip. Pertanyaan pertama, fakta atau mitos? Depresi hanya dialami oleh orang dewasa. Mitos. Mitos. Oke. Gangguan mental, yang kedua, gangguan mental bisa terjadi karena terlalu lemah. Gangguan mental bisa jadi karena terlalu lemah. Fakta. Fakta. Berikutnya, wanita mengalami gangguan mental lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Fakta. Fakta ya. Oh, fakta. Yes. Karena cewek itu lebih tinggi. Berikutnya, Hmm. ekonomi sangat Nomor 4, ekonomi sangat mempengaruhi kesehatan mental. Mitos. Mitos. Yang kelima, gangguan mental tidak bisa dipulihkan atau kembali atau disembuhkan. Mitos. Mitos. Berikutnya, yang keenam, tak berbicara dengan diri sendiri adalah gangguan mental. Mitos sih. Mitos. Yang ketujuh, gangguan kesehatan mental tidak nyata. Penderita hanyalah berpura-pura. Hah? Baru denger ya gua. Ini statementnya, gangguan kesehatan mental tidak nyata. Jadi penderita hanyalah berpura-pura. Mitos atau fakta? Aku belum pernah dengar, cuma mungkin mitos kali ya. Mitos. Oke. Itu 7 pertanyaan fakta atau mitos. Kita di sesi ini pertanyaan dari beberapa netizen sih. Yang udah DM lah gitu ya lewat Instagram. Wow. Ada juga yang chat personal gitu ya. Oke. Nanti di sini totalnya ada 3 pertanyaan. Oke. Boleh. Ya. Halo. Ya, jadi kan kalau kita sakit tanpa sebab itu bisa aja dipicu oleh pikiran atau stres. Nah, gimana kalau pasiennya ini sendiri merasa kalau dia tuh baik-baik aja? Contoh case-nya, saya sakit nggak ada sebabnya, dibilang dokter karena pikiran, tapi saya sendiri merasa biasa aja, merasa nggak stres, karena saya berpikir jadi saat banyak tekanan pun di pikiran saya I'm fine. Itu seperti denial gak sih? Dan apakah itu bagian dari manajemen stres? Oke. Banyak ya, gitu kan. Oke, thank you. Ini kayak zaman sekarang orang COVID-nya bisa positif bisa negatif ya kan? Ada orang yang positif tapi orang tanpa gejala. Ya. Tapi pada saat diperiksa ternyata mengalami COVID-19 gitu. Bukan COVID. Iya aku tahu. Iya tahu.
aku ngasih analogi aja, jadi kadang-kadang orang yang mengalami gangguan kesehatan mental kadang-kadang mengalami OTG nih, orang tanpa gejala tapi merasa ada sesuatu, cuman kadang karena gini, ada orang yang merasa I'm totally fine. Ini hati-hati yang merasa, seringkali kita merasa I'm totally fine gitu. Jadi kalau di psikologi itu bisa dinamakan mereka melakukan defense mekanisme pertahanan diri untuk bisa menyangkal, tadi kalau bilang denial dan rasional, berusaha untuk bisa melihat sebuah situasi yang menurut dia bermasalah, tapi sebenarnya dia berusaha untuk tidak mau berada di situasi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya biasanya mengalami hal seperti ini, pertama sih jangan terlalu keras terhadap diri kita sendiri, menganggap diri kita baik-baik aja gitu, karena segala sesuatu yang kelihatannya baik-baik aja belum tentu baik-baik aja loh. Jadi kalau misalnya you're not okay, it's okay. Tapi kalau memang dirimu benar-benar, jadi gini, kamu harus jujur nih sama diri kamu sendiri, kamu tuh benar-benar bermasalah atau enggak. Kalau memang kamu jujur, aku memang nggak masalah, aku bisa kok mengatasi masalah, aku ada masalah tapi aku bisa ngatasinya. Tetapi ada orang yang merasa aku nggak punya masalah, aku nggak perlu harus ngatasin apapun juga, ya that's fine. Tapi kalau memang itu kejujuran di diri kamu gitu, pertanyaan saya, kamu jujur nggak menjawab diri kamu bermasalah atau enggak gitu. Jadi jujur sama diri sendiri ya. Iya. Tapi proses dia ke dokter kan berarti dia ngerasa ada apa-apa kan? Malah kayak gitu yang dia nggak bisa begitu ya. Iya, maksudku seseorang ke dokter itu, atau misalnya dia ke pusat kesehatan itu berarti kan dia merasa ada suatu masalah dong, ya kan? Kecuali kalau misalnya lagi ngobrol sama temennya, terus lu nggak kenapa-napa, gue nggak kenapa-napa nih, biasanya berbeda lagi. Tapi kalau misalnya dia yang mengajukan diri ke pusat kesehatan, terus dia merasa enggak, saya nggak masalah, nah berarti sebenarnya dia lagi denial gitu. Jadi ya to be honest to yourself lah, kalau lu pengen diobatin ya udah, lu izinkan diri lu harus diobatin. Gimana? Gimana caranya biar nggak? Gimana? Jadi pertanyaannya, gimana caranya? Di saat situasi pandemi COVID-19 ini caranya biar nggak overthinking. Ini mau cara simple atau mau cara susah nih? Simpelnya gini ya, biar nggak over simple ya. Kita pakai cara damis deh. Kalau lo nggak mau overthinking, jangan berpikir. Oke, itu cara damis ya. Aku panjangin ya.
overthinking itu terjadi karena apa sih? Karena banyak pikiran kan? Khawatir. Tapi dia pikirin nggak? Dia pikirin. Iya, jadi overthinking itu kan banyak pikiran. Iya. Dipikirin kan perasaannya, ketakutannya, kecemasannya. Karena banyak pikiran itu, pikirannya itu stay di pikiran nih. Ya kan? Supaya kamu nggak overthinking, pikiran kamu harus dikeluarin. Jadi ibaratnya nih kayak misalnya kamu punya botol minuman nih, ya kan? Terus kapasitas botolnya segini nih, misal 1 liter nih. Ini nggak promosi Le Mineral ya. Ntar kira endorse lagi. Oke, kalau misalnya pikiran kamu tinggal sisanya segini nih, terus kamu masukin lagi informasi apa segala macam yang negatif, segala macam yang gak positifnya, terus keruh kan ini otak kamu kan, terus kamu nggak berusaha untuk keluarin ini tetap keruh nggak otak kamu? Keruh kan? So supaya lo nggak overthinking, gimana lo harus keluarin ini pikirannya? Cara mengeluarkan apa? Pilih pikiran apa sih yang mengganggu kehidupan kamu nih. Cari prioritas pikirannya. Jadi kalau overthinking hanya sebatas dipikirin, gak menyelesaikan masalah, yang ada mengganggu kesehatan fisik dan mental sendiri. Supaya bisa overthinkingnya berkurang, gimana? Think less, not over. Cara think less apa? Pertama, tulis pikiran-pikiran. Kamu harus kenali dulu masalah kamu. Kamu harus tulis dulu masalah kamu seperti apa nih. Kemudian apa? Kamu harus lawan pikirannya. Karena seringkali ini orang yang overthinking ini mengizinkan pikirannya itu ada di pikirannya. Ya, kita izinkan informasi negatif terkait dengan COVID. Gimana cara mengizinkannya? Ya udah kita bacain semuanya, terus kita menjadi takut. Kita nggak mengizinkan diri kita itu membaca hal-hal yang menyenangkan. Misalnya kita nggak mengizinkan diri kita itu untuk lebih rileks, misalnya apa, meditasi, dengerin musik, kita nggak izinkan. Akhirnya apa? Ya tadi di dalam kapasitas otak kamu keruh ya keruh aja. Jadi supaya kamu nggak overthinking, ya think less. Mikirnya nggak usah terlalu banyak, tapi dikerjain gitu loh. Kerjakan apa yang kamu pikirkan apa yang kamu kerjakan. How to handle stress when nobody around you supporting it. How to handle stress when nobody around you supporting it. Ya, gitu. Simpelnya adalah diri kamu jadi pendukung terhadap stres kamu sendiri. Kan ketika nggak ada orang yang support, mau siapa? Ya kan, how to handle your stress when nobody not around you kan? Halo? Halo. Sorry ya Kak, tadi kepotong. Oke, boleh lagi? Oke. How to handle your stress when nobody not around you. Oke, cara terbaiknya adalah diri kamu jadi pendukung utama. Gitu. Kemudian kalau kamu benar-benar udah nggak bisa sanggup lagi, cari profesional. Cari temen orang atau orang lain yang bisa dengerin kamu. Di luar conflict of interest ya, di luar dari sekitaran orang yang kamu misalnya kamu bisa percaya, kamu cari orang yang lebih objektif untuk bisa mendengarkan kamu. Tapi diri sendiri harus bisa handle juga nih. Jangan sampai diri sendiri menjadi musuh utama terhadap masalah kamu.
kembali lagi tadi aku bilang, kalau kamu kan udah tahu nih kamu lagi ngalamin stres, jadi apa cara terbaik yang pertama kali ini bisa kamu lakukan? Ya pertama kamu harus bisa memisahkan mana nih masalah, mana yang bisa menjadi stress release-nya. Terus bisa nggak kamu melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih positif? Misalnya kamu yaudah sekarang lagi banyak waktu nih yang kita rasakan sama-sama, bisa nggak olahraga, atau kamu misalnya baca buku, atau kamu misalnya nulis, atau bisa kamu nonton Netflix, nonton drakor kayak misalnya. Anything can be happen gitu. Tapi kalau misalnya diri kita sendiri menjadi stres utamanya secara terus menerus, well, kalau kamu pengen cari profesional silakan. Sekarang banyak media-media yang tadi aku bilang online psikologi, boleh kamu bisa stress release lah, curhat di media-media daring yang udah ada disediakan platformnya. Jadi jangan kita menjadi too hard to yourself, it will be kill you. Jadi jangan terlalu mencekik diri sendiri. Kalau misalnya kita merasa sakit, cari obat. Kalau kita merasa sakit mental, ya udah cari orang untuk bisa dengerin kamu. Gitu ya jadinya ya. Jadi jangan ya paksa diri sendiri ya. Oke. Itu kebetulan sudah pertanyaan terakhir nih Kak. Yes. Karena tujuan dari konten gua setiap interview orang itu di bidangnya masing-masing, biasanya gua minta orang yang gue interview itu juga yang menutup hubungan dengan yang sudah dibahas, pesan pada para viewer. Oh gitu ya. Closing statement ya. Oke, baik. Viewersnya George yang kece badai. Oke. Abisnya George nggak punya ini sih sebutan buat para viewers ya. Oke. Nanti ya. Channel aja nanti. Okay. Sip. Jadi yang dapat aku sampaikan gini, kita ini saat ini berada dalam kondisi yang sama, mau profesi apapun juga mengalami hal yang sama, apalagi utama dari pandemi saat ini ya. Terus masalah utama dari orang yang mengalami kesehatan mental itu seringkali munculnya berasal dari stres gitu. Jadi ketika kamu misalnya punya masalah terhadap kesehatan mental, jangan ragu, jangan takut untuk bisa kamu kenali dulu masalah kamu gitu. Terus ingat, mau stres, depresi, takutan, kecemasan, pada dasarnya sebenarnya wajar-wajar aja. Ketika kamu mengalami hal tersebut, sebenarnya itu hal yang wajar. Kamu harus akuin dulu gitu. Kamu harus akui bahwa kamu punya masalah tersebut dan jangan dilebih-lebihkan. Tapi kalau kamu butuh bantuan, kamu langsung cari. Jangan merasa bahwa diri kamu itu menjadi tidak berguna, kamu menjadi tidak bersemangat. Ingat, diri kamu itu sangat berguna dan bermanfaat sekali. Jadi ketika kamu punya masalah, jangan khawatir, tetap positif dan juga langsung selesaikan. Akui bahwa kamu punya masalah. Bahwa stres ini pasti akan ada, kecil atau besar pasti akan ada. Tetapi menjaga kesehatan mental itu yang utama supaya imun kamu secara fisik itu menjadi lebih optimal. Jadi pesan saya adalah ya stay positif, tetap beraktivitas secara baik, lakukan pencegahan, kamu ikuti himbauan-himbauan yang ada, tetapi jadilah mentor untuk diri kamu sendiri selagi kamu bisa. Dan kalau kamu butuh bantuan, segera cari. Siapapun juga, nggak perlu harus cari psikolog. Cari orang yang menurut kamu percayai, kamu cerita ke mereka. Terus ya satu hal lagi, berdoa lah ya. Kan sebagai orang yang percaya, ya udah kamu serahkan aja rasa khawatir kamu pada Tuhan. Abis itu udah, kamu jalani hidup kamu. Thank you banget nih Kak, super sekali. Udah orangnya udah yang khusus, udah nggak ada lagi, jadi gue gantiin. Ya, jadi kita
Sebagai penutup banget nih ya, boleh dong Kak kasih dukungan ke channel gue. Jadi nama channel gue adalah John Siregar, bilang aja channel John Siregar. Jadi nanti kasih dukungan aja, dukungan apa yang kira-kira membutuhkan deh. Oke, biasanya ya youtuber selalu minta seperti ini. Please para viewers, please like, subscribe, dan lo bisa sharing ini channel ya. Semoga bermanfaat, terutama untuk kesehatan mental kamu. Ini berguna banget. Dan kalau misalnya mau kasih masukan buat yang punya channel, jangan ragu-ragu, tulis aja di komennya ya, di bawah ini ya. Komen apapun juga, yang penting si George ini butuh like-nya kamu atau subscribe-nya kamu. Oke, tetap ini ya, George, keep it up, tetap bermanfaat apapun yang kamu lakukan juga. Kita yang penting produktif. Terus teman-teman yang nonton channelnya George, tetap aja standby di channelnya, siapa tahu dia punya konten-konten lain yang menarik. Dan aku lihat nih banyak kok kontennya ya, tinggal George-nya aja bagaimana ngemasnya. Jangan lupa ya, like, subscribe ya. Makasih banget. Biasanya nih kan seorang psikologi ini itu udah biasanya interview orang. Kali ini Oke. Kalau gua, monggo sebelum gua matiin. Kenapa? Kalau yang konten tadi udah gua selesai recordnya, tapi sebelum gua tutup, siapa tahu Kanita mau gua matiin. Siapa tahu Kanita ada tulisannya juga gitu ya. Yang ini udah nggak di-record lagi. Oh, udah nggak di off the record ya? Iya, udah nggak di-record lagi. Sebelum gua matiin, siapa tahu Kanita ada pertanyaan. Oke, aku mau nanya sekarang ke kamu ya. Kamu gimana kabarnya sekarang? Udah berapa lama kamu di karantina? Oh, Mbak, saya itu udah dari tanggal 22 Maret. Ya, April. Oh, April. Ya, jadi kami itu setiap orang yang berangkat ke tempat kerja kami harus dikarantina selama 2 minggu. Oh. Jadi sebelum karantina pun kami itu di tes dulu. Jadi pas pertama-tama datang ke sini kita rapid test, kemudian diwawancarai oleh dokter dari perusahaan, jadi kerjasama dengan hotel ini. Dari situ pada saat nanti hasil rapid testnya non reaktif alias negatif, baru nanti dapat kunci ke hotel. Kita tinggal selama 2 minggu. Dan di hotel ini itu gua sendirian, walaupun itu kalau lihat gua bed ya. sendirian. Iya, jadi nggak boleh berdua, jadi emang sendirian. Nah, baru kemarin sore gua kan sama-sama datang, kita udah rapid test tuh. Lalu kemarin sore tanggal 2 gua kami udah berapa sih, itu udah rapid test ulang. Kemudian PCR test, makanya dia dari PCR ya? Bali dan nanti rapid test juga, karena kalau itu kan gak cepat hasilnya. Kalau yang dari itu gak cepat hasilnya. Makanya mungkin besok kali ya, kalau udah keluar baru nanti tanggal berapa nih? Tanggal 6 kami diberangkatkan ke Papua. Oh, iya, ke Papua nih. Setelah hasilnya udah nanti hasil PCR-nya nanti emang udah oke ya. Negatif, baru diberangkatkan tanggal 6 ke Papua. Dari sini nanti langsung diurus semuanya, nanti saya itu nggak ada urusan apa lagi, dia emang ikutin aja, oke nanti masuk ke ini. Jadi nanti kami ada sewa pesawat khusus juga. Jadi penerbangan khusus untuk seluruh yang karantina ini, nanti sewa khusus pesawat dengan izin menteri gitu ya. Berangkat ke Papua seperti itu. Jadi biar di proyeknya atau di tempat kerja kami kan desain ya. Desain dari proyek itu
clean ya. Udah screening maksudnya itulah udah dianggap aman lah. Udah aman. Aku ada bapak di sana repot ceritanya. Berapa orang kalian di sini? Berapa orang? Kurang lebih 40 orang. Oh, berarti 40 kamar ya? Yes. Jadi satu kamar satu orang. Jadi Iya. Kita 5 kan. Enak banget deh, luar biasa. Makan minum. Kayak tadi kan pas ada yang gini setiap hari mereka bersih kamar gitu ya. Bener, tapi ada pelayanan tetap sama ya walaupun. Gimana? Halo, gimana? George? Halo? Sama dia persiapannya. Oke, sorry. Gue cukup bisa ya. Oke. Halo. Dah. Ini dari spotnya lumayan. Ya, kita mulai aja. Iya. Puji Tuhan baik kabarnya. Kamu gimana kabarnya? Baik ya. Gitu lah. Ya luar biasa sih kamu backgroundnya dia bagus. Aktivitasnya ya mulai ada banyak perubahan sih ya kan. Sekarang udah bulan berapa ya, udah bulan kedua ya kalau nggak salah ya, sampai lupa sama waktu kayaknya. Jadi ada peralihan dari work from office ya kan, sekarang standby-nya di rumah. Tapi walaupun standby di rumah, puji Tuhannya aktivitas yang di kantor sebenarnya banyak berkurang, tapi justru aktivitas di luarnya nih aku lebih banyak ngisi waktunya di luar, kayak diminta untuk jadi narasumber via meeting, terus Oke, aku lawain tadi ya. Iya, jadi aktivitas aku ada perubahan beberapa hal. Yang tadinya kan konsultasinya di kantor, kalau sekarang konsultasinya lebih banyak di rumah. Karena memang keadaan saat ini kita nggak terlalu banyak kegiatan di kantor. Kemudian kalau misalnya kita saat ini rapat kan udah mulai dari yang tatap muka jadi virtual. Terus lebih banyak aku ngisi materi sebagai narasumber sih, narasumbernya terkait
dan semua itu free. Jadi puji Tuhan ya bisa inilah ngasih sharing buat teman-teman di luar sana untuk terkait dengan materi psikologi gitu. Coba saya ya, nama saya juga boleh ya. Oke. Apa nih dipanggil di tempat lo apa nih, viewers atau sahabat George atau gimana? Viewers ya belum. Oke. Jadi thank you banget nih George udah ngundang aku ya. Nama aku Silvani Bianita. Ya, ada boru Sitorus. Jadi sehari-hari pekerjaan, ya orang Batak kayaknya, kira orang Belanda. Jadi aku ada 2 profesi. Satu profesi aku sebagai PNS di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kalau sore profesinya berbeda lagi nih. Aku jadi psikolog di Rumah Sakit Gandaria gitu. Jadi 2 profesinya aku jalanin kalau pagi sampai siang sebagai PNS, sorenya panggilan sebagai psikolog. Terus ya aktivitas sehari-harinya. Kemudian ya kalau online-nya biasanya aku tergabung di aplikasi namanya Counselor. Jadi itu aplikasi psikologi ya, Counselor. Jadi nanti teman-teman ini sekalian promosi juga deh. Oh ya, nanti lihat ya di bawah ini ya, bisa di-download di aplikasi App Store sama di Play Store ya. Jadi nanti ada. Jadi kalau yang pengguna iOS don't worry, bisa di-download di situ, namanya Counselor. Ya, jadi di situ aplikasi berbasis psikologi online. Jadi buat teman-teman yang mau konseling yang terbatas dengan ruang dan waktu, jangan khawatir. Sekarang udah mulai lama, udah dari 2-3 tahun lalu sebenarnya sih. Jadi bisa curhat tanpa harus ketemu psikolognya langsung, download aja di situ. Jadi nanti kita bisa konseling secara online, nggak perlu harus datengin rumah sakitnya, bisa langsung curhat di situ ya. Jadi ya itu deh aktivitasnya dan kegiatan aku sehari-harinya seperti itu, termasuk bisa hadir sebagai tamu di vlognya George. Oke. Aku ini alumni dari Universitas Persada Indonesia IAI, itu kampusnya di Salemba. Jadi aku dari S1 itu ambil jurusan psikologi, terus memang dari kecil, kalau dari kecil aku sebenarnya cita-citanya pengen jadi dokter sih ya, cuman lambat laun kok kayaknya aku nggak ini jadi dokter tuh bukan karena nggak mampu, cuman kayaknya ini slow banget ini sekolahnya yang jadi dokter. Jadi keinginanku jadi ini ya istilahnya saya bilang ya tadi saya mana tuh jadi ya tapi itu berubah ya ketika jadi kayaknya aku lihat yang similar dengan dokteran, kayaknya aku lihat kayak psikologi menarik nih ya. Nah
tahu tentang jiwa-jiwa seseorang gitu kan. Jadi aku lihat gimana gue bisa jadi psikolog. Ya udah aku pilih fakultas itu. Terus jadi psikolog itu gak hanya berhenti di kuliah S1 gitu. Jadi kalau misalnya kalian juga nih yang mau jadi psikolog, jangan berhenti di S1 psikologi. Jadi harus ambil S2 psikologi profesi ya. Karena psikologi S2 itu ada macam-macam nih jenisnya George. Ada yang science, ada yang terapan, ada yang psikologi biasa. Nah sekarang kalau mau jadi profesi psikolog harus ambil S2. Mami, nih, jangan disuarain. Kerekam soalnya sih. Dari internet di aku ke di kamu ya? Oke, nanti kamu edit aja ya. Tapi nanti kamu edit aja. Psikologi itu pilihan aku sendiri. Jadi nyokap bokap nih, kalau bokap terutama tuh ngasih kebebasan, lo mau jurusan apa pokoknya terserah, yang penting lo tanggung jawab terhadap jurusan itu sendiri gitu kan. Tapi kan waktu itu nyokap pengennya gue jadi dokter gitu, cuma gue rasa kayak gue gak sanggup jadi dokter gitu. Gak sanggup karena jalaninnya juga, gak sanggup juga karena kelamaan. So pilihan yang gue suka memang terkait dengan bidang hal ini ya psikologi. Udah dari SMA itu suka banget sama situ, dan pilihan-pilihan yang lainnya gak jadi opsional buat gue. Jadi ya only psikologi, ya udah gue ambil itu gitu. Iya, kan banyak tuh orang Batak yang kalau misalnya jurusannya kalau nggak apa jadi pengacara gitu ya, ekonom. Nah aku nggak suka tuh jurusan kayak gitu. Jadi dan kebetulan itu di aku waktu SMA aku kan jurusannya IPA. Jadi ya udah similar dari yang aku ambil waktu SMA itu, ya jatuhnya kalau nggak psikologi udah pilihan yang lainnya sih. Aku kemarin waktu itu aku nggak tahu siapa, tapi betul ya udah pas banget bisa masuk ke fakultas psikologi. Oke. Perbedaannya dengan apa nih?
Oke, jadi mudah-mudahan relevan ya dengan pertanyaannya. Jadi psikologi itu ada beberapa konsentrasi jurusan ya. Pertama, psikologi itu menangani psikologi anak, ada psikologi dewasa, ada psikologi pendidikan, ada psikologi industri, ada psikologi klinis, ada psikologi sosial juga, ada psikologi kriminal juga, ada psikologi politik. Jadi banyak nih. Oke, perbedaannya sebenarnya secara signifikan sih dari perbedaan judulnya aja udah kelihatan ya. Kalau psikologi anak konsentrasinya adalah untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan anak-anak dan juga masalah-masalah yang terkait dengan gangguan kejiwaan untuk anak. Misalnya ini anak yang berkebutuhan khusus, anak yang kesulitan belajar, nah, semacam itu. Kalau psikologi dewasa terkait dengan ya masalah-masalah kejiwaannya orang dewasa, mulai dari remaja sampai remaja sampai dengan dewasa sampai lansia itu ditangani oleh para psikolog yang dewasa. Kemudian apa ya, psikologi pendidikan dia biasa konsentrasi di dunia pendidikan di sekolah, semacam hampir sama dengan guru BK sih, cuman bedanya dia psikolog gitu, jadi dia berwenang untuk memberikan rekomendasi psikologinya gitu. Nah yang ada kayak psikologi industri itu biasanya seperti HRD gitu, lebih konsentrasinya dia menangani masalah-masalah